Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Gunawan Bakti, calon guru penggerak angkatan 10, ingin merefleksikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya didampingi oleh fasilitator Ibu Yuzelma STMSI dan Ibu Jayani SPD sebagai pengajar praktik. Apa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? Saya akan membahas sedikit tentang pendidikan dan pengajaran. Terkadang kita sering menggabungkan kata pendidikan dan pengajaran sehingga mengaburkan makna yang sebenarnya. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat anak-anak baik lahir maupun batin. Sementara pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terlihat jelas bahwa pendidikan memiliki makna yang luas dan perlu kita pahami bersama bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya suatu tuntunan. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Di sini menerangkan bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan hidup dan tumbuhnya anak sesuai dengan keinginan kita. Sesungguhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Di sini kita bisa memaknai bahwa seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan-kekuatan itu, tentunya agar anak dapat memperbaiki lakunya, dan perlu kita ingat bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pendidikan sebagai seorang petani dan padi sebagai anak. Sebelum mengkaji lebih dalam, saya tertarik dengan analogi yang disampaikan beliau. Anak ibarat padi. Tentu kita ingat ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Semakin memiliki ilmu, semakin sadar akan kekurangan. Semakin beradab dan semakin berbudi pekerti yang baik. Tidak hanya itu, ketika satu padi menguning, maka seluruh padi pada bidang sawah itu ikut menguning. Ini mencerminkan kebersamaan. Dan tidak kalah penting bahwa Ki Hajar Dewantara sedang mengajarkan kita adanya persatuan, yaitu dengan padi. Padi adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Meski kita beragam suku, beragam ras, dan beragam agama, kita diajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kembali kepada perumpamaan padi sebagai anak dan perumpamaan petani sebagai pendidik. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodratnya padi. Dengan kata lain, kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan bibit padi akan menghasilkan jagung. Itu sudah mustahil karena kodratnya adalah tanaman padi. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuh anak, tapi perlu juga pendidikan. Itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaan setiap anak. Jelas di sini menerangkan perlunya tuntunan. Saya menganalogikan bibit cabai yang berkualitas baik akan tumbuh dengan baik di tanah yang baik. Bukan berarti tanpa tuntunan juga akan menghasilkan cabai yang baik. Kita perlu menyiram, memupuk, dan memberantas hama yang ada, baik dari dalam lingkungan maupun luar lingkungan. Apalagi jika bibit cabai yang kita miliki tidak berkualitas dan tumbuh di tanah yang tidak baik. Setidaknya dengan menuntun, kita dapat mengarahkan menjadi yang lebih baik dan mengaburkan yang kurang baik. Lantas bagaimana cara kita menuntun sebagai pendidik? Kita ingat semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo. Di depan kita sebagai teladan, kita menjadi contoh untuk anak-anak didik kita. Selanjutnya Ing Madyo Mangun Karso, artinya di samping atau di tengah kita memberikan ide-ide dan pemikiran.
agar anak-anak kita bisa berkembang. Dan Tut Wuri Handayani, artinya di belakang kita memberi semangat dan memberi dorongan, selalu memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik dan memberi kesempatan mereka bicara di depan umum dan mengemukakan pendapat. Sedikit saya merefleksikan tentang dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia itu adalah dasar jiwa. Di sini ada 3 aliran yang menjelaskan tentang dasar jiwa anak. Yang pertama ada teori tabula rasa. Di sini menganggap anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Ini sudah tidak relevan dengan kodrat dan zaman. Selanjutnya ada aliran negatif yang mengumpamakan anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Mungkin yang lebih relevan adalah aliran konvergensi teori atau teori konvergensi. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Ini yang sejalan dengan kodrat alam. Perumpamaan gelas berisi air. Jika teori dasar jiwa mengumpamakan anak seperti selai kertas, saya mencoba mengumpamakan anak lahir seperti gelas yang berisi air. Meskipun air jernih dan belum berwarna, tapi kita yakin air memiliki kandungan yang berbeda jika dia berasal dari alam-alam yang berbeda. Ini sebagai bukti bahwa teori konvergensi benar adalah ketika bayi lahir, dia sudah bisa bernapas, berkedip, bergerak, menangis, dan ketika dia lapar dia akan menangis, ketika dia resah dia menangis, dan ketika dia bahagia dia akan tertawa. Ini bukti bahwa bayi lahir, anak lahir itu seperti kertas yang sudah terisi, tetapi kita perlu menebalkannya. Saya mencontohkan 3 buah lingkungan, yaitu perkebunan kopi, perkebunan teh, dan peternakan. Ketika anak lahir di lingkungan kopi, tentu gelas akan terisi warna kopi dan rasa kopi. Ketika anak lahir di lingkungan teh, tentu gelas akan terisi warna teh dan rasa teh. Begitu juga dengan lingkungan peternakan, akan terisi susu dan warna susu. Lantas siapa yang mengisi gelas-gelas tersebut? Selain anak itu sendiri, kita tentu ingat bahwa terdapat 3 sentra pendidikan, yaitu keluarga, yang tentu di dalamnya ada ibu, ayah, adik, kakak, dan keluarga lainnya. Selanjutnya masyarakat, yang tentu di dalamnya ada lingkungan dan tetangga dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah penting adalah sekolah. Salah satu di dalamnya adalah kita sebagai pendidik. Ketika anak lahir di perkebunan kopi, tentu menjadi kewajiban kita bagaimana mengolah rasa kopi, bagaimana mengolah warna sehingga menjadi lebih nikmat dan lebih bernilai. Jika kita menganalogikan anak sebagai tanaman kopi, kita ibaratkan kita sebagai petaninya, kita menuntun bagaimana agar tanaman kopi itu tumbuh dengan baik, memupuk, menyiram, dan menghambat hama-hama yang masuk. Ingat, kita tidak bisa merubah kodratnya. Kopi tidak bisa dirubah menjadi teh. Meskipun demikian, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan zaman. Tidak ada salahnya kita mengenalkan lingkungan luar. Misalnya lingkungan kopi kita kenalkan dengan lingkungan teh dan susu, sehingga akan menghasilkan gelas yang berisi kopi dan teh, atau kopi dan susu, atau lain sebagainya. Tugas kita adalah mengingatkan kepada mereka, meski kodrat zaman berubah,
meski sudah bercampur antara kopi dan teh, meski sudah bercampur antara kopi dan susu, tapi perlu kita mengingatkan kepada mereka dari mana mereka berasal, sehingga anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kita dapat memerdekakannya. Bagaimana penerapannya? Tentunya kita sebagai pendidik harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ketika kita berada di lingkungan petani, tentu kita akan mengajarkan bagaimana bertani yang baik. Ketika kita berada di lingkungan pantai atau lautan, bagaimana kita mengajarkan untuk menjadi nelayan yang baik. Begitu juga ketika kita berada di perkotaan, bagaimana mengajarkan anak menjadi masyarakat yang baik di lingkungan perkotaan. Dan perlu kita ingat, pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sudahkah sekolah kita menerapkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Sudahkah kita menghamba pada murid? Ini kegiatan yang kami lakukan untuk membina perilaku dan budi pekerti luhur. Kami menerapkan budaya positif, yaitu menyambut murid saat hadir ke sekolah dengan bersalaman. Selanjutnya, untuk membina kebersamaan dan hidup sehat, kami melakukan kegiatan makan bersama dengan murid. Ini biasanya kami lakukan sebulan sekali. Untuk memperkenalkan budaya lokal, kami membuat tabak. Tabak adalah ciri khas dari budaya Indragiri Hulu, yang mana tabak ini kita buat tujuannya adalah agar siswa memahami tentang budaya-budaya yang ada di Indragiri Hulu. Untuk membina perilaku dan budi pekerti luhur, pendalaman agama, kami menerapkan budaya positif, yaitu ceramah singkat dan yasinan. Ini memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara di depan umum, dan ini biasanya kami lakukan di setiap hari Jumat. Untuk membina perilaku budi pekerti luhur tentang kebersamaan dan kesehatan, kami menerapkan budaya positif, yaitu gotong royong, senam, dan jalan santai. Ini biasanya kami lakukan di hari Kamis. Dan dalam proses pembelajaran, kami memanfaatkan peralatan digital dan teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Misalnya diskusi yang terekam dan tentunya akan tersimpan ke dalam Google Drive sebagai bukti bahwa siswa telah melakukan pembelajaran. Dan dengan menggunakan handphone, kita memanfaatkan anak untuk membuat vlog tentang pembelajaran yang dilakukan di hari itu. Dan bagaimana dengan rekan sejawat? Maukah berbagi dan bekerja sama? Sampai saat ini kami telah melakukan berbagi praktik baik. Misalkan dalam kegiatan penerapan PMM atau dalam kegiatan berbagi praktik baik penggunaan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang ada saat ini. Akhirnya saya dapat simpulkan bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar terserah orang dewasa. Pendidik harus bisa menjadi tuntunan. Ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Dan yang tak kalah penting adalah pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.